Halo viewers, nah saat ini saya sedang berada di Aston Inn Pandanaran, Kota Semarang. Hari ini juga pastinya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bakal calon wakil wali kota dari Partai Golkar, James Santoso atau yang lebih akrab dengan sapaannya Koh James. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ketemu sama Koh James. Halo. Koh James, kita udah lama gak ketemu ya Koh? Iya, udah lama nggak. Dan sekali ketemu ngobrol-ngobrol boleh ya Koh ya? Boleh, santai aja. Gimana kabarnya Koh? Baik. Alhamdulillah. Capek nggak Koh persiapan-persiapan yang kemarin-kemarin sampai hari ini? Ya dinikmati saja Mbak, namanya juga perjuangan ya toh. Jadi kemarin Februari saya juga sudah nyalon di DPRD provinsi, lalu sekarang ada mandat suruh nyoba maju di Pilwalkot Kota Semarang. Ya baru sekali nyoba, jadi ya wis lah dinikmati prosesnya saja. Tapi banyak juga yang mempercayakan dan meyakinkan Koh James ya untuk maju menjadi bakal calon wakil wali kota Semarang nih, keren banget. Ya masalahnya saya tuh sebetulnya yang kali ini maju di Pilwalkot ini kan juga banyak dari teman-teman itu merasa semenjak Pak Hendar Priyadi pindah ke Jakarta, ini kok sekarang pemerintahan di Kota Semarang kok lebih susah, beda gitu loh. Jadi teman-teman merasa wah ini cobalah kalau misalnya Koh James bisa nyoba maju, masalahnya kan saya ngelihat di Kota Semarang ini kan sekarang mulai banyak pembangunan dan lain-lain ya. Orang-orang itu kan kalau mau invest di Kota Semarang itu kadang kalau perizinan dan lain-lain itu dipersusah, itu kan mereka jadi mikir gitu loh kan. Jadi makanya itu saya ini sebetulnya maju juga sebetulnya ya ada arahan dari teman-teman untuk mohon ya toh untuk maju, dan saya sendiri dari partai juga ada mandat ya. Ya saya cobalah, saya juga belum pernah, baru sekali masuk di bursa Pilwalkot jadi. Oke. Nah, itu dia. Jadi Koh James ini dari Partai Golkar, betul ya Koh James? Dan Koh James ini sudah siap ya mengumpulkan suara-suara dukungan untuk maju ke Pilwalkot di bulan November. 4 bulan lagi tersisa ya Koh ya. Nah, sedikit spill mungkin ya Koh ya. Jadi Koh James ini juga saat ini masih menjabat sebagai Bendahara DPK Kosgoro 1957 Jawa Tengah, betul ya Koh ya? Dan juga seorang pengusaha di bidang migas. Oke, nah menarik banget ya sosok beliau ini. Mungkin segitu dulu spillnya, kita langsung aja ngobrol nih ya dengan ahlinya, dengan suhunya ya Koh ya. Oke, nah langsung aja nih Koh, kita kalau tidak kenal maka tidak sayang ya Koh ya. Tapi kalau sekarang udah sayang malah ditinggal ya Koh ya. Nah kalau Koh James ini nantinya kalau udah kenal sama masyarakat Kota Semarang juga akan menyayangi ya. Semua masyarakat Kota Semarang menyayangi itu dalam berbagai bentuk, membantu, memudahkan, memakmurkan dan juga memajukan Kota Semarang gitu Koh? Iya betul. Oke Koh, bisa dong Koh diceritakan tentang latar belakang pendidikan Koh James dan juga karir sampai di titik ini. Oke. Saya sebetulnya lahirnya di Kota Semarang. Lalu saya sampai lulus SD di Santo Yusuf Bangkong itu, habis itu saya sama ibu saya disuruh ke Australia untuk melanjutkan pendidikan sampai S2. Tapi kebetulan di Pilkada ini ya nama saya hanya James Santoso karena sementara ini titel-titel saya yang S1, S2 itu belum bisa dimasukkan karena persyaratannya harus agak ribet lah dengan PDANK dan KPU. Jadi dalam hal ini saya kesannya kayak anak lulusan SMA. Jadi namanya hanya James Santoso. Jadi dalam hal ini ya saya ini sebetulnya di Kota Semarang ini hanya punya jabatan itu Pak RT. Jadi ini ceritanya nih Pak RT mau maju jadi wakil wali kota ya. Ya cobalah dilihat ya itu. Kalau memang garis tangannya bagus ya siap apapun bisa terjadi lah gitu. Nah, lalu saya ini sebetulnya
di Partai Golkar juga sudah cukup lama, dan kebetulan kalau kita ngomong soal pilkada bulan November, saya itu sebetulnya sudah mulai kampanye dari tahun kemarin, karena saya ini kan bulan Februari kemarin kan tadi saya sudah ngomong ikut pemilihan legislatif, jadi saya itu sebetulnya mulai kampanye dari bulan Juni tahun kemarin. Jadi saya ini sebetulnya ya kalau dengan warga Semarang ini saya ya sudah cukup kenal lah. Saya sendiri kemarin ya hitungannya semi tes ombak lah, dalam arti dari pemilihan dewan itu saya sudah dapat berapa suara. Ya memang pemilihan dewan dan pemilihan wali kota itu beda karena angkanya beda, tapi saya sih yakin kalau memangnya saya dapat rekom dari partai saya untuk maju di Pilwalkot ya insya Allah saya bisa memberikan yang terbaik lah. Ya. Oke, James ini dari tahun lalu ya ya sudah banyak pengalaman-pengalaman, bahkan sudah sangat mendekatkan diri ke masyarakat Kota Semarang. Nah selanjutnya nih James ini kan pengusaha ya, dari seorang pengusaha, terus juga sudah pernah menjalani studi di luar negeri. Nah kenapa sih apa alasannya untuk memilih terjun ke bidang politik dalam jasa pelayanannya? Ya sebetulnya gini, saya kan kalau sebagai pengusaha, anggap aja saya pengusaha, saya punya keuntungan 1 tahun 10 miliar. Saya berikan 10% untuk sosial. Saya tuh cuma bisa memberi 1 miliar. Sedangkan saya ini kan sekarang juga merasa hidup itu bukan hanya untuk kita. Kita hidup kalau bisa untuk melayani, mensejahterakan. Jadi saya tuh merasa kalau di pemerintahan itu kan kita punya anggaran untuk bisa membantu orang-orang yang mungkin warga yang kekurangan dan lain-lain, dan anggarannya pemerintah itu kan ya sebetulnya cukup besar. Jadi saya merasa, apalagi ya mohon maaf saya ini kan dari komunitas minoritas ya, saya orang Tionghoa, saya orang Kristiani, orang Katolik. Jadi terus terang di komunitas saya ini memang adalah komunitas yang mungkin jarang dapat bantuan dari pemerintah. Ya atau misalnya kemarin itu waktu saya kampanye buat anggota dewan itu, saya berkunjung ke beberapa gereja. Mereka itu kadang ya atapnya mulai bocor dan lain-lain, itu nggak ada bantuan. Padahal sebetulnya dari anggota dewan itu kan juga ada anggaran aspirasi yang bisa diberikan untuk bantu-bantu memperbaiki rumah ibadah. Jadi saya merasa ini kan sebetulnya ya pemerataan untuk bantuan dari anggota dewan itu kurang. Maksud saya itu kan sebetulnya kan ya kalau bisa tuh semua dibantu gitu loh. Makanya saya ini kan dalam ini ingin memajukan diri. Kenapa saya mau maju dari pengusaha jadi politisi itu ya karena sebetulnya ya hidup saya itu juga ingin bermanfaat buat yang lain lah. Kalau buat pribadi sih sebetulnya ya saya sih mohon maaf sudah cukup, tidak kekurangan, tapi saya tuh ingin untuk bisa membantu yang lain gitu loh. Oke, jadi James ini sangat memperhatikan ya. Sebenarnya banyak banget ya hal-hal kecil yang tidak terlihat di pemerintahan, tapi sebenarnya itu yang lebih membutuhkan. Nah, James ini sangat menaruh fokus pada hal-hal tersebut gitu ya ya. Oke, nah James, lantas kenapa memilih bergabung menjadi politikus di Partai Golkar? Partai Golkar, ya sebetulnya tuh saya waktu kecil tuh partai cuma ada 3. Golkar, PDI, sama P3. P3 buat yang agak beragama, PDI, nah Golkar ini partainya pengusaha. Nah, kemarin saya tuh waktu sebetulnya ya enggak terlalu sengaja ya, waktu itu saya tuh punya resto, waktu itu Pak Agung Priambodo, mantan ketua Golkar Kota Semarang itu datang ke resto, lalu sering ngadain acara di resto, lalu kenalan sama saya, ngobrol-ngobrol. Lalu dia ngajak saya untuk bergabung. Nah, saya ngeliat ya Partai Golkar kelihatannya juga lumayan lah. Saya sekarang terus terang di Partai Golkar kan sudah 12 tahun dan saya merasa Partai Golkar ini
apa namanya ya partai yang bagus lah. Cuman kita ini kelemahannya satu menurut saya, kaderisasi. Kalau kita lihat sejarah Partai Golkar terakhir kali memajukan kadernya di Pilkada Kota Semarang itu 2009 waktu Bambang Raya maju dengan Pak almarhum Kristanto. Dan saya merasa sekarang ini Partai Golkar adalah partai nomor 2 di Indonesia. Kita punya anggota dewan juga nomor 2 terbanyak. Ya menurut saya Partai Golkar ini sekarang harus bisa memajukan kadernya untuk maju di pilkada supaya mereka itu juga punya pengalaman untuk bisa menang atau kalah itu urusan kedua. Yang penting kita bisa maju dan kita punya pengalaman untuk maju gitu loh. Karena saya melihat Partai Golkar ini kadernya masih agak kurang ya, kecuali ya mohon maaf nih anaknya para dewa-dewa di atas lah. Maksudnya kalau orang-orang lain yang di luar ini kan masih hampir jarang lah kita ada apa namanya orang-orang baru yang bisa maju di pilkada mewakili partai gitu loh. Ya. Oh, tentu saja perjalanan tidak berjalan mulus-mulus saja ya kok ya. Iya. Mulus dan tidak mulusnya berapa persen kira-kira? Ya namanya kalau kita turun lapangan tuh beda ya. Kalau kita tuh cuma lihat dari atas sama turun tuh beda. Jadi kalau kita ngomong soal data mulus atau tidak, kadang tuh kita kalau ikut pemilu kita punya tim sukses, ya toh. Kalau kitanya nggak turun lapangan, nanti yang sukses timnya, kitanya nggak sukses gitu loh. Jadi kasarannya kalau saya sendiri biasa turun lapangan gitu. Jadi saya sendiri melihat gitu loh. Jadi kadang tuh saya ngelihat orang kalau yang pakainya tim sukses itu kadang ya hasilnya juga nggak bisa maksimal gitu. Dan nanti keluarnya pasti lebih banyak gitu. Ya toh kayak kemarin saya nggak menang pileg di bulan Februari ya enggak masalah karena saya juga mohon maaf tidak bagi-bagi uang gitu. Tapi memang kenyataannya di lapangan menurut saya dari data yang ada, dari pengalaman saya juga, masyarakat di Kota Semarang ini yang umurnya antara 30 tahun ke atas itu biasanya kalau diajak suruh dukung kita itu punya satu pertanyaan. Dan pertanyaan ini juga ya kalau kita nggak siap ya nggak dapat apa-apa karena mereka kalau kita Pak mohon restu dukungannya lalu membalasnya gampang enak wani piro lah ya toh. Lah ini kita ngomong pilwalkot ya, pilwalkot ini suara yang dibutuhkan cukup banyak, ngomong kosong lah satu orang dikasih 50.000. Pilwalkot itu kalau saya lihat datanya Pak Hendi 2019 itu dapatnya 200.000. Kalau 200.000 suara dikalikan 50.000 itu berapa? 10 miliar. Ya, jadi orang semua bisa ikut pilwalkot ya, tapi ini dana yang mau dikeluarin ini nggak sedikit loh. Ya. Jadi ya kita di sini tuh nggak bisa cuma asal ngomong, oh saya punya sosial media followernya banyak, saya pollingnya tertinggi. Ya kalau dananya nggak siap, ya apa bisa menang gitu loh. Masalahnya mayoritas itu seperti itu. Kemarin kebetulan saya ikut pileg di bulan Februari, saya nggak nyebar uang, saya dapat suara sekitar 11.000 ya toh. Jadi kan sebenarnya orang-orang yang nyoblos saya tuh nggak tak kasih uang, jadi mereka tuh memang mau nyoblos saya. Jadi ini kita ngomong pilkada, ini kita juga bukan cuman masalah popularitas dalam arti saya punya Instagram followernya 1.300.000 atau gimana. Buktinya kita ngomong pileg kemarin bulan Februari, banyak artis yang sosial medianya di atas 200.000 yang jadi berapa persen, ya kan? Jadi kita kan nggak bisa hanya melihat itu karena makanya kita dalam hal ini kalau kita nggak turun lapangan tuh orang itu kan juga apa namanya mau nyoblos tuh lagi emang dia tuh siapa gitu loh. Kayak tadi yang Mbak ngomong kalau nggak kenal nggak sayang, makanya saya tuh lebih banyak turun ke lapangan itu karena biar orang tuh tahu saya gitu loh, sebenarnya pernah tahu saya gitu loh. Ya kayak kemarin bulan kemarin saya waktu Idul Adha saya juga kebetulan masang MMT
Lalu bagi-bagi daging, saya nggak bagi kurbannya lewat masjid. Saya ngomong sama Bu Fenty, ayo kita turun ke lapangan bagikan ke orang jalanan. Kebetulan di situ saya juga baru tahu kalau orang-orang jalanan ini juga nggak diberi daging sama masjid. Saya pemikirannya kalau semua orang itu bisa dikasih oleh masjid gitu loh. Makanya saya kan juga nggak tahu. Jadi ya saya malah seneng nggak bisa ngasih ke mereka yang mungkin makan daging itu setahun sekali gitu loh. Jadi saya tuh kan dalam hal ini kan karena saya ini sering turun ke lapangan, saya melihat kalau di lapangan ini banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan gitu loh. Memang sebetulnya kita ngomong bansos dan lain-lain itu anggaran dari pemerintah cukup banyak, tapi yang menerima itu tidak sebanyak gitu loh. Jadi kadang ini dana ini kan dimainkan sama orang-orang yang di tengah, kayak misalnya mohon maaf saya ini Pak RT, tapi saya ini kan kebetulan tinggalnya di jalan raya, jadi warga saya nggak dapat bansos. Jadi kalau misalnya kita ngomong daerah yang mungkin menengah ke bawah yang dapatnya bansos, kadang itu anggaran bansosnya dimainkan sama Pak RT-nya gitu loh. Jadi maksud saya tuh dengan saya sendiri ingin maju di Pilwalkot ini, saya juga ingin meratakan supaya bagaimana orang-orang itu bisa mendapat bantuan sosial dari pemerintah gitu loh. Iya kan? Ya. Oke, Koh James. Nah, dari awal Koh James ini terjun ke dunia politik, apa saja sih kegiatan atau program yang sudah Koh James berhasil lakukan? Ya saya terus terang saya juga banyak ikut organisasi-organisasi ya. Jadi kalau dari komunitas Katolik kita kadang ya ada program untuk membantu anak-anak yang terlantar ya, atau jadi kadang kita juga punya program untuk kerjasama dengan aset-asetnya dari gereja Katolik, kayak misalnya ambil contoh anak panah di Gajah Mada itu kan di sekolah SMK Teresiana. Nah kemarin itu saya sebelum buka itu kan saya juga sempat ketemu dengan kepala sekolahnya, budernya. Saya ngomong ini daripada asetnya nggak kepake maksimal, bagaimana kalau misalnya dibukain usaha. Akhirnya ya sekarang jadi anak panah. Di anak panah itu kita bagi hasil, jadi dari keuntungan sekolah dapat. Jadi kita memaksimalkan. Nah ini kan salah satu hal yang mungkin ke depan akan saya terapkan jikalau saya kepilih jadi wakil wali kota. Jadi misalnya saya ngelihat di Semarang ini kan pemerintah ini kan punya banyak aset. Asetnya ini kan tidak terlalu dimaksimalkan. Nah, saya tuh merasa itu di Semarang itu semenjak pandemi itu tuh banyak orang yang di rumah saja. Jadi mereka tuh kalau di rumah saja jadi tambah pinter. Jadi mereka sekarang punya banyak usaha online. Mungkin ada yang jualan makanan dan lain-lain. Sekarang banyak yang buka PO. Nah, maksud saya itu kita itu kalau orang yang masih UMKM kayak gini, itu kan kadang kalau kita suruh mereka untuk sewa tempat, bayar sewa, kita ngomong kosong misalnya 10 juta setahun, itu kan mereka masih mikir karena risiko. Kalau nggak jalan gimana? Nah, maksud saya ini kan pemikirannya tuh kita bisa kerjasama, dalam arti aset-aset pemerintah itu nanti saya kerjasamakan dengan teman-teman saya yang punya usaha. Lalu misalnya kita buka kayak semacam pujasera, kayak, nah di sana kita bagi hasil, kita nggak usah ngecas mereka untuk bayar, tapi kita bagi hasil. Kamu pakai tempat ini, misalnya dia jual soto 20.000 ya, nanti setoran ke tempatnya 20%, jadi 4.000 di store ke pengelola, yang 16.000 untuk yang usaha gitu kan, sebenarnya dia nggak usah bayar sewa. Nah saya tuh ingin menerapkan hal-hal kayak gitu di Kota Semarang, kita memaksimalkan aset-aset pemerintah, karena saya melihat di Semarang ini sekarang banyak orang usaha makanan PO, dan sekali lagi saya melihat di Kota Semarang ini kalau teman-teman saya dari Jakarta datang tuh biasanya tuh mereka ke Semarang tuh apa? Cari makan. Yeah. Jadi Semarang ini kan sebetulnya juga wisatanya kan banyak orang ke Semarang cari makan. Jadi kita kan cuman paling punyanya Sampokong, lalu ya
gitu-gitulah. Kalau nggak ke Marabunta, Kota Lama. Tapi kita kan nggak punya tempat yang bikin orang datang untuk berwisata gitu loh. Jadi Kota Semarang ini kan sebetulnya lebih kayak kota transit. Jadi orang datang, nah kadang bingung ngapain cari makan. Nah, maksud saya itu kan aset-aset pemerintah kota itu kita maksimalkan. Jadi supaya UMKM di Semarang itu lebih berkembang. Ngambil contoh di Purian Jasmoro itu kan ada Maero Koco. Maero Koco itu adalah satu tempat wisata. Saya pernah masuk situ waktu saya naik sepeda. Saya ngeliat itu gedung-gedung itu tuh kok cuman dikosongin itu buat apa kalau saya jadi punya suara ya saya bikin gedung itu, misalnya ada gedung dari Kudus ya toh. Nah, dalamnya saya taruh soto Kudus jualan di situ. Ada pindang Kudus. Jadi orang kalau ke situ kan bisa lihat, oh bangunan Kudus makan soto Kudus, kan lebih enak gitu loh. Nah, daripada bangunan kosong ditutup, nah kita mau foto di depan bangunan Kudus ya buat apa, ya toh. Jadi maksudnya itu banyak aset-aset pemerintah itu yang tidak dimaksimalkan lah. Kalau misalnya kita ngomong yang sudah ada aja, misalnya Mario Koco, tapi Mario Koco kan kebetulan punyanya pemerintah provinsi. Jadi kalau misalnya kayak Mario Koco, kalau misalnya saya jadi dewan provinsi ya saya maksimalkan supaya apa? Supaya di situ tuh bisa ada orang usaha, dan itu usahanya, hasil usahanya yang bagi hasil itu kan bisa ya mau sedikitnya seberapa kan bisa membantu juga lah ya toh, untuk pendapatan APBD atau gimana lah gitu ya. Iya. Dan teman-teman usaha UMKM di Semarang ini memang banyak sekali ya, dan tidak semua dari mereka mungkin punya budget yang lebih ya untuk menaruh jualannya di tempat-tempat yang strategis. Dan ternyata aset-aset pemerintahan ini juga sangat banyak yang sebenarnya bisa digunakan ya. Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Ko, apa yang menjadi prioritas atau fokus utama untuk pembangunan Kota Semarang nih Ko? Saya tuh kalau melihat kemarin Pak Jokowi itu punya visi misi Indonesia Emas 2045. Saya ngelihat di Indonesia ini yang masalah terbesar itu apa? Masalah terbesar di Indonesia itu apa? Pendidikan. Orang di Indonesia, Semarang ya, kita nggak usah ngomong Indonesia, saya nyalonnya di Semarang. Di Semarang ini loh kita lihat, orang-orang di sini tuh average-nya tuh lulusannya SD. Maksud saya, kalau misalnya di Kota Semarang kita bisa bikin orang-orang itu minimal tuh harus sekolah sampai SMP. Itu mungkin yang akan saya dorongkan jikalau saya terpilih. Jadi satu caranya saya tuh mau ngikut kayak di negara Singapura. Di negara Singapura itu sekarang modelnya sistemnya kalau nggak ngikuti peraturan didenda. Ya toh, makanya Singapura kan dipanggil kota denda, fine city. Jadi saya ngelihat kita itu nanti kalau di pendidikan, satu, pendidikan itu di sekolah negeri digratiskan sampai SMP. Ya, satu. Dua, jadi kita harus memblokir semua cara orang sebelum umur 15 itu tetap harus sekolah. Jadi kalau orang menikah di bawah umur 16 itu nanti didenda. Ya toh, pidana 10 tahun penjara. Jadi biar orang nggak, wah ada cewek cantik langsung dinikahi sebawah umur, nggak boleh, ya toh, nggak boleh kerja sebelum umur 16. Jadi perusahaan yang ketahuan punya pegawai umurnya di bawah 16 tahun denda. Jadi nanti orang-orang yang umurnya masih di bawah 16 tahun ini nanti harus sekolah. Jadi kita harus membuat program supaya orang itu harus sekolah sampai lulus SMP. Kenapa? Kalau kita bikin orang lulus SMP, sendandanya tuh pemikirannya mereka itu lebih dewasa. Sendandanya mereka itu punya harapan hidup. Ya toh, kayak kemarin saya waktu bagi-bagi daging ya, saya lihat tukang becak, ya, rumah tinggalnya di dalam becak. Saya ngeliat, saya tanya loh Pak, hidup uripmu ki ya di harapan hidupnya dia tuh cuma satu loh Mbak. Kalau masang 10.000 menang togel itu dia dapat uang. Lah kan sebetulnya kita ini kan kalau kita bisa mendidik warga Kota Semarang supaya pendidikannya lebih tinggi, nanti yang pasti orang-orang di sini tuh pasti lebih sejahtera, karena mereka itu nanti daya pemikirannya tuh beda dengan yang sekarang ini gitu loh.
Sedangkan saya tuh merasa memang kelihatannya tuh enggak seberapa, alah cuman sekolah atau apa artinya, ya toh. Kadang orang kayak bilang, wong saya tuh nanti kalau sudah lulus cuma mau nyari suami, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Tapi saya merasa orang itu harus dididik sampai lulus SMP. Kenapa? Supaya sendandanya tuh daya pikir mereka itu bisa lebih terbuka tentang masa depan gitu loh. Nah kita kalau mau Indonesia Emas, orang-orangnya dijak ngomong nggak mudeng apa-apa gini kan ya gimana gitu loh. Saya ini kan ya kebetulan sekolah di luar negeri, karena saya tuh melihatnya tuh apa yang di luar negeri yang bisa saya bawa ke Semarang gitu loh. Saya ngelihat ya salah satunya saya ngelihat Indonesia nih yang perlu dibenahin apa ya, salah satunya pendidikan, education. 1, 2 ya kesehatan. Ya kesehatan ini kan ya memang pemerintah sekarang sudah ada BPJS dan lain-lain. Ya nanti tinggal programnya ditingkatkan lah, kalau misalnya dari tingkat kota apa gimana, kurang gimana nanti kita bisa dibahas lah. Tapi yang paling penting menurut saya itu pendidikan ya. Jadi pendidikan di Kota Semarang ini ya menurut saya nih kita harus lebih tegas membikin bagaimana caranya orang itu harus sekolah. Ya atau punya uang nggak punya uang tetap harus sekolah gitu. Ya. Oke. Jadi ternyata pendidikan itu adalah faktor utama ya untuk diprioritaskan, karena sebenarnya kok ini pendidikan itu kan sangat berkaitan untuk masa depan seseorang ya gitu. Oke, selanjutnya kok bagaimana strategi komunikasi yang sudah Koh James bangun dengan para bakal calon wali kota Semarang? Ya saya sih terus terang ya para semua teman-teman yang nyalon ya sudah banyak yang kenal ya. Semua tuh sekarang ini kan fokusnya ini kan pada saat ini itu pada memperbagus pollingnya. Ya kalau pollingnya sudah bagus, nanti kan dapat rekom dari partai. Kalau rekomnya sudah keluar, nanti bisa daftar KPU. Jadi ya kalau sementara ini semua ini masih berbayang-bayang kecuali ya yang calon kuat dari partainya ya. Masalahnya kalau dalam hal ini di Golkar ini kan kebetulan kita itu punya kursi dewan kemarin dapat 4. Jadi untuk bisa daftar di pasangan wali kota ini kan minimal 10. Jadi secara tidak langsung nanti Golkar ini kan harus koalisi dengan partai lain untuk bisa menyalonkan wali kota gitu dan wakil wali kota gitu. Jadi ya sekarang ini kita ini masih bernegosiasi. Jadi saya merasa ya kalau masalah siapa yang dipilih dan lain-lain itu bukan wewenang saya, lebih wewenang para petinggi partai. Kalau sementara ini ya kita ini di sini hanya bisa berusaha, dan jikalau kita memang yang dipilih ya syukur, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Oke, Koh James. Nah, menurut Koh James ini apa sih tantangan terbesar yang harus dibenahi di Kota Semarang? Atau menurut Koh James ini, Koh James punya tujuan apa untuk memajukan Kota Semarang ini sendiri? Saya tuh melihat kemarin ini kan di Kota Semarang ini sebetulnya kita ini kan kalau bisa bagaimana ini kita ekonomi di Kota Semarang ini dikembangkan. Kota Semarang ini kan semenjak tadi Pak Hendi pindah Jakarta ini kelihatannya kok banyak masalah. 1 soal perizinan. Ya. Kebetulan dalam hal ini saya ini kan lagi proses sertifikat warisan saya ke nama saya untuk izin verifikasi dari Bapeda. Ini udah 1 bulan lebih. Nah, zamannya Pak Hendi proses kayak gini tuh paling cuman 10 hari. Sekarang sama Mbak Ita ini kok bisa sampai 1 bulan ini sebetulnya kenapa gitu loh. Kan saya sendiri kan juga bingung tuh. Saya kalau ketemu notaris tuh pada cerita, wah Pak ini sekarang prosesnya balik tambah lama lagi. Padahal kita ngelihat waktu zamannya Pak Jokowi, itu kan tujuannya itu kita bikin bagaimana perizinan apa-apa itu dipermudah. Nah sekarang kok malah di Semarang kok tambah susah lagi gitu loh. Itu 1. Kita ngomong soal tadi perizinan. 2, ini yang saya lihat di Kota Semarang. 2 tahun terakhir ini kebetulan saya ini juga punya teman-teman yang mau invest, buka usaha di Kota Semarang. NJOP di Kota Semarang ini harganya tuh sekarang sudah melejit.
tujuannya apa saya enggak tahu. Ya toh. Saya kalau melihat ini kebetulan kita ini di Jalan Pandanaran. Ya toh. Jalan Pandanaran ini NJOP-nya ini sudah di atas 50 juta ini semeter. Jadi kasarannya orang kalau mau invest tanah 1000 meter di sini itu NJOP-nya 50 miliar. Jadi anggap aja dia beli tanah harganya 20 miliar, NJOP-nya 50 miliar. Berarti kan kalau jual beli itu kan dia harus bayar 5% dari 50 miliar. Jadi dia tuh bayar pajaknya itu 2,5 miliar. Ya kan ini kan bikin orang itu jadi mikir gitu loh. Invest kok mahal sekali gitu loh. Jadi sebetulnya kalau saya tuh pemikirannya ya gini lah. Di Kota Semarang ini kan memang sudah banyak sarana yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki, anggap aja kayak di Jalan Pandanaran, Jalan Gajah Mada, Jalan Pemuda, itu kan trotoarnya kan sudah bagus ya. Ya toh? Tapi kan nggak semua jalan di Kota Semarang ini sudah diperbagus gitu loh. Maksud saya tuh kayak misalnya saya punya aset di Jalan Dr. Cipto. Di Dr. Cipto ini kan masih belum diperbaiki trotoarnya. Nah, kan, tapi kok NJOP saya kok ikut melonjak gitu loh. Maksud saya itu kan ya kalau daerah-daerah yang sudah diperbarui NJOP-nya naik ya enggak apa-apa lah ya. Tapi kan yo jangan semua toh, kan kayak kasihan toh kalau mereka ini kalau semuanya jadi perbaiki kan ya oke enggak apa-apa ya. Mau dinaikin kan karena ya sudah diperbagus sarananya. Tapi kan kalau semua gini kan langsung dipukul rata kan jadi kasihan gitu loh. Jadi saya lihat satu NJOP ini kok dinaikkan kayak gini ini menurut saya ini malah membuat investor pada takut untuk invest di Kota Semarang karena sekarang jadi mahal gitu loh. Dan saya merasa apa namanya kita ini butuh investor untuk masuk ke sini supaya bikin Kota Semarang ini lebih maju gitu loh. Dan kalau kita caranya kayak gini kan orang jadi mikir mau invest di Kota Semarang gitu loh. Itu tadi 1 Bapeda, 2 NJOP, 3 saya ngelihat ini berapa bulan terakhir nanti juga saya akan tunjukkan kopi tagihan saya. Ini PDAM, saya mau ngomong soal PDAM. PDAM itu kemarin bulan Februari, Maret, April saya tuh punya tagihan PDAM itu biasanya 400.000 satu bulan. Waktu bulan Februari itu tiba-tiba naik jadi 700. Nah, saya diomongin sama sekretaris saya, Pak, ini kok tagihannya naik? Saya pikir ada yang bocor. Saya panggil tukang ledeng, periksa nggak ada yang bocor. Bulan Maret naik lagi jadi 900. Bingung kan? Bulan April naik lagi jadi 1.100.000. Jadi saya pikir, ya ini ada apa nih? Ada apa dengan PDAM? Lalu sekarang balik lagi ke 400. Ya kalau buat saya sih naik sampai 1 juta ya masih gak apa-apa lah ya. Tapi kadang nih yang kena efek PDAM itu bukan hanya saya. Teman-teman saya banyak yang kena juga dan anak buahnya teman saya juga banyak yang kena. Padahal orang-orang yang kita ngomong kayak misalnya anak buah teman saya, dia gajinya cuma UMR. Anggap aja gaji UMR Semarang 3,5 juta atau 4 juta lah. Dan 1 juta suruh bayar tagihan air ya kasihan toh. Ya toh. Maksudnya kita ini kan di sini nggak punya suara toh. Kalau nggak mau bayar copot. Nah, itu. Jadi kan kita ini kan serba susah, ya. Jadi sebetulnya ini di Kota Semarang nih masalahnya ini masih banyak dan sebetulnya Kota Semarang memang kelihatannya tambah bagus. Tapi ya di dalam nih unek-uneknya ini masih banyak. Ya toh. Dan saya merasa ini kan nggak ada calon-calon yang berani mengkritik masalah-masalah yang ada di Kota Semarang. Gitu. Oke. Banyak ya tantangannya di Kota Semarang. Iya, ini kan sebetulnya PR-nya para petinggi lah kayak Bu Wali, Pak Sekda, ya toh Bu Wali kayak kebetulan ya nyalon lagi, Pak Sekda ya kebetulan nyalon. Ya makanya dalam hal ini kan kita ini kan sebetulnya masalah-masalahnya nih banyak ya dan ini kan membuat orang-orang tidak nyaman gitu loh. Maksudnya kan sekarang dah saya maju ndak maju jadi wakil wali kota. Saya kalau dikasih uang 50.000 suruh nyoblos, ya ngapain? Wong saya sudah didenda 1 juta, ya toh. Wong biasanya bayar 400, sekarang bayar 1 juta. Ya, suruh dikasih 50.000 suruh nyoblos ya, sorry ya, gitu loh ya toh. Makanya, yes. Tapi siap ya, Koh ya, terpilih kalau ya. Kalau siap. Oke, terakhir nih Koh.
Apa sih visi misi dari Koh James untuk maju mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Semarang? Ya sebetulnya visi dan misi kita itu, saya ini kebetulan kan juga lahirnya di kota Semarang. Meskipun saya waktu setelah lulus SD pindah ke luar negeri lalu balik sih, saya melihat di kota Semarang ini sudah tambah bagus. Tapi harapan saya itu bisa lebih bagus. Dan saya tuh merasa kota Semarang ini adalah kota strategis. Ya toh. Dan bagaimana caranya? Itu kota Semarang itu mau, kalau bisa itu mau tak bikin tuh lebih berkembang. Ya toh. Kita cari investor, kita cari apa, kita bukakan apa. Biar orang tuh, masalahnya kota Semarang ini adalah sentral. Dalam arti kota Semarang itu kalau weekend itu yang datang tuh orang dari Demak, dari Kudus, dari Ungaran, Bawen, lalu dari Kendal, Weleri, Kalongan tuh kalau weekend tuh banyak yang ke kota Semarang. Jadi saya lihat kota Semarang ini kan kayak pusatnya Jawa Tengah gitu loh. Jadi kita kan kalau bisa tuh di kota Semarang tuh kita bagusin lah. Maksudnya kita bikin banyak tempat-tempat yang bagus atau gimana lah. Sekarang ini kan saya ini kan melihat di kota Semarang ini kan kok kayaknya asal apa namanya kayak tadi NJOP dinaikin. Lah orang-orang mau invest itu kan ya jadi mikir toh. Wah, kok mahal ya? Ya toh. Ya dulu kan orang mikir kalau di Semarang ini kan masalahnya daya belinya kan memang nggak setinggi Jakarta. Nah, tapi kalau aset-asetnya harganya juga melebihi Jakarta kan jadi orang mau invest di Semarang kan mikir. Ya toh. Di Semarang invest mahal loh. Ya toh padahal kita kan nggak bisa, kalau orang invest, orang Jakarta mau invest Semarang kan mikirnya kan kalau di Jakarta misalnya kita ngomong dia bisa jual nasi Padang 50.000. Kalau di Semarang mungkin nasi Padang hanya laku 30.000. Jadi kan keuntungan dia kan nggak bisa maksimal. Nah kalau dia nyewa tempatnya harganya sudah tinggi, lah mana mau dia invest di Semarang gitu loh. Gitu. Makanya saya ngeliat tuh kota Semarang ini kalau kita mau majukan ini banyak yang harus dibenahi. Dalam hal ini kan saya merasa karena saya ini banyak mau didukung sama teman-teman pengusaha muda di Semarang, karena mereka ini merasa di kota Semarang ini pemerintahan ini masih kurang gampang lah, maksudnya untuk bekerja sama dengan para pengusaha. Jadi kita harus mensinkronkan bagaimana pengusaha dan pemerintahan itu bisa jadi satu supaya kita bisa berkembang bersama gitu loh. Ya. Terima kasih banyak Koh James. Isinya daging banget ya hari ini ya. Siap. Semoga untuk teman-teman viewers semuanya nih yang mungkin masih bingung ya, Koh James ini visi misinya apa? Terus tujuan prioritas utamanya untuk membangun dan memajukan kota Semarang ini apa? Nah, semua penjelasannya udah di sini ya kayak tadi ya. Oke, nah dari sinilah kita jadi lebih kenal sosok Koh James yang sudah siap nih ya mengumpulkan ribuan ya, bahkan belasan ribu suara dari warga kota Semarang untuk maju menjadi wakil wali kota Semarang. Nah, sekali lagi terima kasih Koh James atas waktu dan kesempatannya. Kita jadi terbuka ya, sangat luas setelah menonton podcast ini. Oke, mungkin Koh James ada yang mau disampaikan ke teman-teman viewers semuanya? Ya, buat teman-teman warga kota Semarang, saya mohon doa restu ya, kalau memangnya pada teman-teman yang melihat podcast ini merasa saya capable bisa maju untuk sebagai mewakili kota Semarang sebagai wakil wali kota, ya boleh dukung saya. Siapa tahu nanti polling saya naik, nah siapa tahu saya bisa dimajukan nanti bulan Agustus, bisa mendaftarkan diri di KPU ya toh. Terima kasih semuanya, salam. Siap, terima kasih Koh James. Nah, demikian cukup sampai di sini ngobrol santai kita hari ini. Mungkin nanti besok bisa lagi ya, Koh. Siap, kabar-kabar. Ya. Oke, siap. Ya. Nanti saya WhatsApp kok. Siap, masih. Oke, nah terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton podcast kita di hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah!